Lembaga Indonesia dan kesehatan mental. Ants are not meant to serve grasshoppers. Stop bullying, ingat guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Rahma, NPM 2551148, program studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di video ini, saya akan membahas kajian berjudul Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying di Indonesia. Topik ini penting karena di era media sosial, kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Kekerasan juga bisa terjadi secara psikologis melalui ruang digital dan dampaknya seringkali sangat serius. Indonesia saat ini memiliki sekitar 225 juta pengguna internet. Namun, ruang digital yang harusnya menjadi tempat berinteraksi justru sering berubah menjadi ruang yang tidak aman, terutama bagi remaja. Cyberbullying bukan hanya komentar kasar atau ejekan biasa. Data menunjukkan bahwa banyak korban mengalami gangguan mental berat, bahkan sebagian memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Salah satu contoh nyata adalah kasus siswi SMA di Bandung pada tahun 2024 yang bunuh diri setelah menerima ribuan komentar yang menghina di TikTok. Ironisnya, meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang ITE, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, penegakan hukumnya masih lemah. Hanya sebagian kecil kasus yang benar-benar sampai pada putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum terjadi efektif dalam perlindungan korban cyberbullying. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana aturan hukum di Indonesia mengatur cyberbullying? Kedua, apa saja hambatan dalam penegakan hukumnya? Dan ketiga, kebijakan apa yang perlu diperbaiki agar hukum lebih sesuai dengan perkembangan media sosial? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta berbagai sumber hukum lainnya. Data diperoleh dari undang-undang, laporan lembaga pemerintah, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk melihat perbedaan antara aturan hukum dan kenyataan di lapangan. Dalam pembahasan cyberbullying, dipahami sebagai tindak pidana yang menyerang kondisi mental korban. Perbuatan ini dilakukan secara sengaja melalui media digital, serta seperti komentar, menghina, ancaman, penyebaran data pribadi, atau konten yang mempermalukan korban. Berbeda dengan bully biasa, cyberbullying memiliki ciri khusus, yaitu pelaku bisa anonim serta bisa terjadi terus-menerus, dan jejak digital yang sulit dihapus. Dari sisi kebijakan hukum, Indonesia memang memiliki beberapa aturan yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying. Namun, aturan tersebut masih bersifat reaktif, artinya hukum baru bekerja setelah korban mengalami dampak yang serius. Selain itu, aturan hukum juga belum secara tegas mengatur tanggung jawab platform media sosial. Penegakan hukum cyberbullying menghadapi beberapa hambatan utama. Pelaku sering sulit dilacak karena menggunakan akun anonim atau VPN. Bukti digital sering tidak kuat di pengadilan. Koordinasi antara lembaga juga masih lemah. Selain itu, banyak korban memilih untuk tidak melapor karena takut, malu, atau mengalami tekanan mental. Hal ini terlihat dari kasus siswi SMA di Bandung dan kasus cancel Rania Batam. Dalam kedua kasus tersebut, proses hukum tidak berjalan maksimal karena sulitnya mengidentifikasi pelaku dan lemahnya pembuktian. Akibatnya, korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal terhadap cyberbullying di Indonesia belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan seperti pembentukan aturan khusus tentang cyberbullying, penguatan sistem forensik digital, pengaturan tanggung jawab platform media sosial, serta peningkatan edukasi literasi digital. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjamin hak rasa aman setiap warga negara, khususnya generasi muda, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 1945. Demikian pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih.